Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih? Ketemu lagi sama Kak Eki. Nah, minggu lalu kan Kak Eki udah sama Kak Novi untuk menemani adik-adik di ibadah sekolah minggu secara online. Nah, untuk minggu ini Kak Eki akan ditemani sama Kak Vita. Nah, untuk hari minggu ini kita akan kembali lagi mulai beribadah secara online. Jadi, kita akan mulai ibadah online ini. Oke, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyi lagu yaitu Bersukacitalah. Kita ulang sekali lagi. Ibadah sekolah minggu online ini boleh berlangsung di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Mari adik-adik kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas pertolongan-Mu kepada kami, sehingga kami masih Engkau berikan kesempatan untuk menikmati nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Dan pada saat ini kami juga boleh berkumpul, dan terima kasih juga karena Engkau boleh mempertemukan kami melalui ibadah online, melalui video ini ya Bapak. Kami tahu kondisi saat ini membuat kami anak-anak-Mu harus terpisah satu dengan yang lain. Kami tidak bisa bertatap muka seperti sedia kala, tetapi kami ingin beribadah melalui video ini dari tempat kami masing-masing, dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus mau hadir, mau menolong kami dalam mengikuti ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya.
Tolong kami ya Bapa, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sebagai manusia yang tidak pernah terlepas dari yang namanya kesalahan, yang tidak pernah terlepas dari yang namanya dosa, kita seringkali lalai dalam melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Kak Eki mau ajak adik-adik untuk kita merenungkan jenis pelanggaran atau dosa-dosa yang sudah adik-adik dan Kak Eki lakukan selama seminggu terakhir ini. Dan marilah kita sama-sama membawa pengakuan dosa ini ke hadapan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu untuk memohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami anak-anakmu. Apabila kami banyak melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hatimu, kami kadang sadar bahwa apa yang seharusnya tidak baik tetapi tetap kami lakukan. Ampuni kami ya Bapa, dan kiranya Engkau mau menolong kami dan menuntun kami agar kami dapat semakin serupa dengan Engkau, dan tuntun kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan ampun kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebagai lagu pengakuan dosa kita, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar Anugerah. Kita nyanyikan ayat 1, 2, dan 4. Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar kepada setiap kita yang telah mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, disampaikan berita anugerah yang hari ini terambil dari Mazmur 16 ayat yang ke-9 dan juga ayat yang ke-10. Mazmur 16 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Kita akan masuk ke petunjuk hidup baru
yang juga terambil dari Mazmur 16 ayatnya yang ke-11. Mazmur 16 ayatnya yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ke adik-adik yang akan cerita pada pagi hari ini yaitu Kak Vita. Nah, sebelum kita masuk ke pemberitaan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami datang lagi kepadamu. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Vita. Tuhan pimpin Kak Vita dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar Kak Vita dapat menyampaikan isi firman-Mu dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan urapi juga kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hati, pikiran, agar kami dapat berkonsentrasi, kami dapat menyimak cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Cerita kita hari ini terambil dari Markus 19 ayat 20b sampai 41. Yesus setelah diadili, Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Yesus dibawa ke Golgota untuk disalibkan. Setelah Yesus keluar dari tempat dia diadili, ada seorang Yahudi yang lewat, yaitu bernama Simon dari Kirene. Pengawal memaksa dia untuk membantu Yesus memikul salibnya. Nah, keadaan saat itu seluruh tubuh Yesus sudah dipenuhi dengan luka karena cambuk. Dan tidak itu saja, bahwa Yesus juga masih diolok-olok dan dicaci maki oleh semua orang yang membenci dia saat itu. Nah, mereka membawa Yesus ke Golgota atau tempat tengkorak untuk disalibkan. Tempat tengkorak itu bukan berarti banyak tengkorak ya, tapi artinya adalah tempat untuk mengeksekusi orang-orang secara sadis atau menyeramkan. Pada saat tiba di Golgota, Yesus diberikan anggur bercampur dengan mur, tetapi Yesus menolaknya. Rasa anggur yang diberikan Yesus itu bukan rasa anggur yang manis adik-adik. Jadi zaman dulu seorang raja itu kalau dari suatu tempat biasanya mereka dihidangkan cawan minuman anggur, tapi anggur yang terbaik, pasti karena untuk raja. Nah, ini berbeda dengan Yesus. Kenapa alasan yang pengawal ini memberikan anggur yang asam? Karena Yesus dihina sama mereka. Mereka tuh hanya untuk menghina Yesus memberikan anggur, karena Yesus mengaku bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Nah, tepat jam 9 pagi, Yesus pun disalibkan. Kedua tangannya dan kakinya dipaku. Dan adik-adik bayangkan betapa sakitnya Tuhan Yesus pada saat itu. Kita saja luka atau jatuh dari sepeda atau kita terluka sedikit, kita juga merasa itu perih kan. Nah, ini penderitaan Yesus lebih dari kita. Mungkin rasa sakitnya 1000 kali lipat dari yang kita rasakan biasanya. Nah, tapi apa yang Yesus lakukan? Di situ Yesus masih mohon kepada Bapa di surga untuk mengampuni orang-orang yang berdosa kepadanya. Nah, apa yang Yesus katakan kepada Bapa? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Begitu besar kasih Tuhan Yesus sama kita ya. Tidak selesai di situ saja, Tuhan Yesus masih diolok-olok oleh para perwira penjaga yang bertugas menyalibkan Yesus pada saat itu. Baju Tuhan Yesus diambil lalu diundi untuk dibagi masing-masing. Mereka juga menulis tulisan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, di atas salib Tuhan Yesus. Nah, alasan mereka nulis itu, jadi itu adalah lambang sebagai alasan Tuhan Yesus mengapa dihukum. Nah, Yesus juga disalibkan bersama 2 orang penyamun, masing-masing di sebelah kiri dan di sebelah kanan Yesus.
Pada jam 12 siang, kegelapan meliputi seluruh daerah Golgota dan daerah sekitarnya. Dan itu berlangsung sampai jam 3 sore. Dan pada jam 3, Yesus berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seruan tersebut menunjukkan bahwa dia sedang mengalami pemisahan dari Allah sebagai pengganti orang berdosa. Ini dimana semua kesedihan dan penderitaan juga rasa sakit mencapai puncaknya. Yang perlu kita ingat bahwa penderitaan ini adalah atas kehendak Allah dan bukan kehendak manusia yang membenci Yesus. Setelah itu Yesus berkata, aku haus. Dan seorang tentara Romawi memberikan Yesus minum tapi anggur asam. Nah, setelah Yesus meminum anggur asam itu, dia berkata, sudah selesai. Yesus berseru dengan menyerahkan nyawanya dan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Dan pada saat itu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Setelah itu datanglah prajurit datang untuk mematahkan kaki kedua penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Dan datang juga seorang prajurit untuk menikam lambung Yesus. Dan Yesus tidak dipatahkan kakinya karena Yesus sudah mati pada saat itu. Dan orang yang melihat itu kemudian memberikan kesaksian yang benar tentang kematian Yesus. Nah, adik-adik yang di rumah, sungguh sebuah kisah yang memilukan hati ya. Betapa Yesus mengasihi kita, manusia yang berdosa. Tidak ada kasih yang dimiliki oleh manusia siapapun melebihi kasihnya Yesus kita. Apakah kita bersedia berkorban seperti Yesus? Apakah kita siap mengampuni seperti Yesus? Nah, adik-adik silakan jawab di rumah dan boleh diterapkan dalam kehidupannya dan harus diterapkan dalam kehidupan kita semua. Kita minta Roh Kudus untuk memampukan kita mengampuni sesama kita yang telah menyakiti kita baik sengaja ataupun tidak sengaja. Baik, adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Kau boleh mampukan hamba-Mu bersaksi untuk dalam pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih firman Tuhan yang begitu menyentuh hati kami Tuhan. Kau boleh mengajarkan kami atas kasih yang begitu besar yang harus kami contoh dan kami teladani dalam kehidupan kami. Bantu kami anak-anak-Mu dan adik-adik di rumah untuk melakukan sesuai dan kehendak Tuhan. Kami boleh mengampuni sesama kami dan kami juga boleh saling mengasihi satu sama lain Tuhan. Di tengah penderitaan kami yakin dan percaya Tuhan penderitaan ini tidak melebihi besarnya rasa penderitaan yang Tuhan rasakan di atas kayu salib. Kami yakin percaya Tuhan, semua pengorbanan Tuhan Yesus kami boleh angkat di dalam nama Allah, Putra dan Roh Kudus. Mampukan kami untuk serupa dengan diri-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi udah mendengarkan semua kan cerita dari Kak Vita. Nah, pasti adik-adik udah tahu cerita hari ini terambil dari kitab apa dan cerita tentang apa. Nah, Kak Eki mau kasih aktivitas lagi. Aktivitasnya sama kayak minggu lalu. Adik-adik menceritakan ulang dan adik-adik bikin video maksimal 3 menit. Nah, kali ini videonya adik-adik harus lebih menekankan ke ekspresi yang terdapat pada isi Alkitab tersebut. Ceritanya seperti apa? Nanti adik-adik coba kembangkan sendiri ekspresinya pada saat itu seperti apa. Nah, Kak Eki tunggu videonya sampai jam 12 siang. Oke? Semangat. Adik-adik, sekarang kita masuk ke
persembahan. Nah, karena kita tahu kondisi kita yang beribadah di tempat kita masing-masing masih berada di rumah, jadi untuk persembahan kita minggu ini, adik-adik masih tetap harus simpan terlebih dahulu. Nanti kalau kondisinya sudah kembali normal, sudah seperti biasanya, waktu kita sama-sama sudah kumpul lagi di gereja, kita masukkan sama-sama persembahan yang sudah kita kumpulkan dari beberapa minggu yang lalu. Oke? Mari kita menyanyikan lagu untuk persembahan kita, bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami anak-anak-Mu datang kembali ke hadapan-Mu untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk sekolah kami yang masih harus sekolah dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau memberkati kami dalam mengikuti sekolah dari tempat kami masing-masing. Tuhan berkati juga fasilitas yang boleh disediakan dari sekolah, terlebih khusus fasilitas online atau internet atau dari website, dan juga dari grup WhatsApp ataupun alat komunikasi yang lainnya ya Bapak. Kiranya Tuhan memberkati itu semua agar dapat menjadi penunjang untuk pendidikan adik-adik yang ada di sini. Dan kiranya Tuhan juga memberkati ibadah kami ini. Terima kasih karena kami boleh mengikuti dari awal sampai pada saat ini. Meskipun kami tahu kami masih harus beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kasih karunia Tuhan tetap senantiasa beserta dengan kami adik-adik dimanapun adik-adik berada. Dan kiranya Tuhan juga mau memberikan kami kesehatan agar kami dapat selalu menikmati kasih karunia daripada Tuhan, dan kami bisa mempraktekkan apa yang telah kami dapat di sekolah minggu pada hari ini. Dan kiranya Tuhan juga memberkati keluarga besar kami, mama papa kami yang ada di rumah, dan keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, dan juga berikanlah mereka kasih sukacita dan damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan. Terutama orang tua kami yang juga dalam pekerjaan mereka, Tuhan berkati dan Tuhan lindungi mereka juga dimanapun mereka berada dalam segala aktivitas mereka. Dan kami juga berdoa apabila beberapa di antara kami ada yang berulang tahun, berikanlah mereka hikmat daripada Tuhan agar mereka dapat selalu senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di dalam kehidupan mereka, mereka boleh selalu melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Dan apabila ada dari teman-teman kami yang mengalami sakit, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah dokter dari segala dokter yang ada di dunia ini. Berkati
bangsa dan negara kami ini di tengah menghadapi wabah virus corona. Berkati presiden dan wakil presiden kami, berkati para menteri, dan berkati juga seluruh kepala negara, kepala daerah yang ada di berbagai daerah di negeri ini. Berikanlah mereka hikmat yang berasal daripada Tuhan agar mereka dapat memberikan keputusan atau instruksi yang akan berguna untuk kami sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 424, Yesus Menginginkan Daku, ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sekaligus juga doa berkat. Saat ini ya Bapa, kami anak-anakmu telah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mau menolong kami dalam melakukan aktivitas kami di rumah kami masing-masing, dan biarlah firman Tuhan dapat tertanam dalam diri kami masing-masing dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing, dan kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta dengan adik-adik dimanapun adik-adik berada.
Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.